Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sataviro Top. Kita semua mungkin pernah melihat gambar ini. Ketiga gambar tersebut bisa diasosiasikan dengan istilah logo kesehatan atau lambang kesehatan. Nah, kali ini kita akan review apa makna dan arti dari ketiga gambar tersebut. Namun sebelum kita mulai, ada satu pertanyaan buat teman-teman sahabat sharing, yaitu siapa nama pencipta desain grafis dari ketiga logo kesehatan? Mohon sertakan jawaban di kolom komentar. Pertama-tama kita akan ulas 4 kata ini: lambang, logo, makna, dan arti. Tentunya kita merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang pertama, lambang adalah sesuatu seperti tanda, lukisan, rencana, dan sebagainya yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu. Kata lambang berasal dari bahasa Indonesia dan memiliki beberapa makna tergantung pada konteks penggunanya. Mungkin kata lambang bisa kita asosiasikan dengan sebuah simbol, tanda, atau gambar yang mewakili sesuatu ide, organisasi, negara, atau kelompok. Contohnya, lambang negara merupakan simbol atau gambar yang mewakili suatu negara. Seperti bendera, lambang negara berupa burung Garuda Indonesia. Nah, di sisi lain, lambang dapat merujuk pada sesuatu yang memiliki arti khusus atau mengandung makna yang lebih dalam. Contohnya, lambang cinta adalah bentuk simbolis yang menggambarkan kasih sayang dan perasaan dalam hubungan. Sedangkan dalam ilmu heraldik, lambang merujuk pada kombinasi simbol-simbol yang digunakan pada perisai atau bendera. Hal ini seringkali diasosiasikan dengan keluarga bangsawan atau kerajaan. Yang kedua, apa itu logo? Dalam KBBI, logo adalah huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri atas satu kata atau lebih, sebagai lambang atau nama perusahaan dan sebagainya. Nah, dari definisi tersebut berarti logo bisa sebuah desain grafis atau simbol khusus yang mewakili suatu perusahaan, bisa produk, bisa organisasi atau merek. Logo seringkali berbentuk gambar, ikon, atau kombinasi huruf, singkatan yang dirancang dengan cermat untuk mencerminkan identitas dan pesan dari entitas yang diwakilinya. Bahwa semata-mata logo itu bertujuan untuk memberikan identitas visual yang mudah diingat dan diidentifikasi oleh halayak. Dengan demikian, logo menjadi elemen penting dalam strategi branding dan pemasaran suatu entitas. Bahwa ketika seseorang melihat logo, diharapkan mereka dapat mengenal dan mengingat merek atau organisasi maupun lembaga tersebut. Bahkan logo biasanya digunakan pada berbagai media seperti situs web, produk, kemasan, perangkat lunak, bahan pemasaran, papan iklan, dan sebagainya. Pemilihan warna, bentuk, dan elemen-elemen lainnya dalam desain logo sangat penting untuk mencapai adalah tujuan. Dalam beberapa kasus, logo dapat mencakup kombinasi elemen grafis dan kata-kata membentuk logo type yang merupakan bentuk visual dari nama atau singkatan perusahaan atau merek. Contoh bisa dengan logo. Contoh-contoh logo terkenal antara lain misalnya adalah logo daerah, kabupaten, kota, atau nama brand ternama. Nah, setiap logo ini memiliki desain yang unik
dan mudah diidentifikasi, sehingga sangat efektif dalam membantu membangun dan memperkuat citra merek yang mereka wakili. Nah, sahabat sharing, dari definisi tersebut kita sudah memiliki gambaran sebagai kesimpulan awal dari ketiga gambar tersebut. Selanjutnya, untuk mendalami apa kata makna dan kata arti dari masing-masing definisi lambang serta logo kesehatan tersebut, penting untuk kita telah bahwasanya kata arti dan kata makna seringkali dapat menimbulkan kebingungan yang keduanya berkaitan dengan interpretasi dan pemahaman kata atau kalimat. Namun, ada perbedaan subtil antara keduanya, di mana kata arti adalah interpretasi atau definisi secara umum dari suatu kata, frasa, kalimat, atau lambang tertentu. Kata arti memberikan penjelasan tentang apa yang diwakili oleh kata tersebut dalam bahasa yang digunakan. Dan kata arti bersifat objektif, merupakan penjelasan baku tentang apa yang diartikan oleh kata atau lambang tertentu. Contohnya dari kata rumah adalah tempat tinggal atau tempat tinggal seseorang. Atau arti dari angka 7 adalah bilangan yang menyatakan 7 objek atau unit. Nah, sedangkan kata makna lebih berkaitan dengan konotasi atau asosiasi emosional yang mungkin terikat, emosional yang mungkin terkait dengan kata, frasa, atau kalimat tersebut. Kata makna sendiri cenderung lebih subjektif dan dapat berbeda dari orang ke orang, tergantung pada pengalaman, latar belakang, atau konteks individunya. Nah, untuk itu kata makna seringkali berhubungan dengan pengalaman, perasaan, atau nilai-nilai pribadi yang terkait dengan kata atau simbol tersebut. Contohnya, untuk seseorang, rumah mungkin bisa berarti tempat keamanan, kenyamanan, dan kehangatan keluarga. Atau angka 7 tadi mungkin memiliki makna khusus bagi seseorang karena merupakan tanggal lahirnya atau keberuntungan dalam budaya tertentu. Sehingga dengan demikian bisa kita tarik kesimpulan bahwa kata arti berkaitan dengan penjelasan baku dan objektif. Sementara kata makna lebih berkaitan dengan interpretasi, subjek dan pengalaman pribadi yang terkait dengan kata atau simbol tersebut. Untuk itu, untuk mengetahui masing-masing makna dan arti dari ketiga lambang serta logo kesehatan tersebut, teman-teman sahabat sharing tetap nonton video ini sampai selesai. Yang pertama adalah lambang dan logo Bakti Husada. Rujukan tentunya sebagai rujukannya kita adalah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 569 tahun 84. Logo Bakti Husada sebagai lambang kesehatan untuk upaya kesehatan. Nah, arti lambang Bakti Husada. Yang pertama, palang hijau terletak di dalam bunga Wijaya Kusuma dengan 5 daun mahkota. Maknanya adalah Pancakarsa Husada yang melambangkan tujuan pembangunan kesehatan sesuai dengan sistem kesehatan nasional. 2. Bunga Wijaya Kusuma ditopang oleh 5 kelopak daun berwarna hijau. Ini melambangkan pancakarya husada, pada hakikatnya adalah penjabaran makna pembangunan kesehatan. 3. Bunga Wijaya Kusuma dengan 5 daun mahkota berwarna putih dan kelopak daun berwarna hijau mempunyai makna melambangkan pengabdian luhur. Yang keempat, yaitu logo yang bertuliskan Bakti Husada adalah pengabdian dalam upaya kesehatan paripurna. Yang terakhir adalah bentuk garis bulat telur melambangkan kebulatan tekad, keterpaduan dengan berbagai unsur di dalam masyarakat. Kedua adalah lambang dan logo Kementerian Kesehatan.
Teman-teman sahabat sering, informasi tentang arti dan makna dari lambang serta logo Kementerian Kesehatan terbaru bisa akses melalui link yang saya siapkan di kolom deskripsi. Informasi yang dilansir dari Kemenkes.go.id bahwa logo Bakti Husada tidak terlalu dipaksakan untuk diganti meskipun dengan perubahan PMK tentang pakaian dinas harian pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan yang ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2017 silam. Sebab dalam lampiran Permenkes tersebut, seluruh pegawai di bawah Kementerian Kesehatan wajib menggunakan logo baru, baik pada baju dinas, topi, maupun di kop surat, serta atribut lainnya. Meski telah ditetapkan dengan berbagai aturan, petugas kesehatan yang berada di daerah dan bukan pegawai vertikal Kementerian Kesehatan dibolehkan menggunakan logo Bakti Husada. Yang diwajibkan hanya petugas kesehatan yang di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan saja, seperti Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP, Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP, dan beberapa perguruan tinggi politeknik kesehatan milik Kementerian Kesehatan. Berikut salah satu kutipan Menteri Kesehatan kala itu, Mila Farid-Muluk, di situs resmi Kemenkes.go.id. Munculnya logo baru Kementerian Kesehatan RI tidak menggantikan posisi Bakti Husada sebagai lambang upaya kesehatan Indonesia. Logo baru hanya diperuntukkan bagi unit vertikal yang kewenangannya berada langsung di bawah Kementerian Kesehatan Indonesia. 3. Atau yang terakhir, lambang dan logo Pusat Kesehatan Masyarakat. Tentunya sebagai rujukan adalah Permenkes nomor 43 tahun 2019. Makna ataupun arti dari lambang serta logo Pusat Kesehatan Masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, bentuk segi enam atau heksagonal melambangkan keterpaduan dan kesinambungan yang terintegrasi dari 6 prinsip yang melandasi penyelenggaraan puskesmas. Memiliki makna pemerataan pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat serta pergerakan dan pertanggungjawaban puskesmas di wilayah kerjanya. Kedua, irisan 2 buah bentuk lingkaran melambangkan 2 unsur upaya kesehatan, yaitu upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya perseorangan atau upaya kesehatan atau UKT. 3. Stilasi bentuk sebuah bangunan. Ini melambangkan puskesmas sebagai tempat atau wadah diberlakukannya semua prinsip dan upaya dalam proses penyelenggaraan kesehatan. Dan yang keempat adalah bidang segitiga mewakili 3 faktor di luar pelayanan kesehatan yang mempengaruhi status derajat kesehatan masyarakat, yaitu genetik, lingkungan, dan perilaku. Kelima, bentuk palang hijau di dalam bentuk segi enam. Ini melambangkan pelayanan kesehatan yang mengutamakan promotif dan preventif. Keenam, warna hijau melambangkan tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan puskesmas dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tinggi. Dan yang terakhir, warna putih melambangkan pengabdian luhur puskesmas. Bagi penutup pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa simbol-simbol visual ini memiliki peran yang sangat penting dalam mewakili nilai-nilai dan tujuan dalam kesehatan. Penting untuk menghargai upaya desain yang disertakan dalam menciptakan lambang dan logo kesehatan, karena mereka tidak hanya memiliki nilai estetika, tapi juga memiliki dampak yang mendalam dan menginspirasi, mengedukasi, dan menghubungkan masyarakat dengan isu-isu kesehatan global. Lambang dan logo kesehatan adalah manifestasi visual
dari komitmen kita untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan melalui perhatian terhadap kesehatan. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tetap dukung channel ini dengan like, subscribe, share, serta komen. Salam sehat dan sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.